Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Yohanes bab 5 dengan judul perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ceritanya menarik ya, kejadiannya menarik. Ada kolam Bethesda di hari Sabat. Ya, kolam Bethesda ini seperti ini ya, kurang lebih. Di sekelilingnya banyak orang sakit ya. Ada 5 serambi. Mereka menanti-nantikan goncangan airnya. Di airnya seperti menggelombang, bergelembung-gelembung ya. Itu tandanya malaikat Tuhan datang, dan orang pertama yang nyemplung masuk ke air itu menjadi sembuh ya. Air yang bergelombang-gelombang itu menjadi sembuh, sebab ada malaikat Tuhan yang datang. Tetapi mungkin hanya 1 atau 2 orang ya. Yang terakhir yang menyemplung ke situ tidak bisa sembuh, sudah pergi. Nah, jadi seperti harus cepat-cepat ya, nggak boleh terlambat ya. Kalau orangnya pincang, tidak ada yang menolong. Seperti ini kan banyak orang yang pincang, timpang, tidak bisa jalan, lumpuh, orang buta. Mereka kan tidak bisa sendirian ya, jadi harus dibantu. Lalu sementara ini orang-orang seperti ini tidak ada yang menolong.
Dia mengatakan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah duluan." Ya, kasihan ya, tidak ada yang menolong. Orangnya lumpuh. Lumpuhnya sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, 38 tahun, bayangkan. Ini kolamnya seperti ini dari pandangan dari atas ya. Ini guncangan air ya. Guncangan air yang orang masuk ke sini itu menjadi sembuh ya. Jadi ini diyakini ada malaikat turun, dan benar, kejadiannya benar ini. Tetapi yang terakhir-terakhir ini sudah goncangannya sudah selesai. Ya, kenapa enggak agak lama ya malaikatnya itu mengguncang-guncangkan air ya. Kan kasihan yang terakhir-terakhir yang sudah capek-capek datang tiba-tiba hilang. Bu ya, jangan buru-buru malaikat ya. Jangan buru-buru. Kan masih ada orang lain ya. Kok buru-buru kembali ke surga? Ini nanti dulu. Ya nggak tahu kenapa itu urusannya malaikat ya. Ya itu ya Tuhan ya, yang diutus oleh Tuhan malaikatnya. Ya harus buru-buru ya. Ya maka itu memang kita mengejar berkat itu harus ada usaha ya. Ya kadang berkatnya gampang kita dapat, kadang juga harus ada usaha dari kita ya. Nah kebetulan orang ini kan yang lumpuh ini tidak pernah bisa masuk karena telat ya, tidak ada yang menolong ya. 38 tahun. Tapi inilah saatnya. Saat itu Yesus datang ke kolam Bethesda. Yesus datang mengunjungi. Padahal Yesus itulah sumbernya malaikat itu yang menggoncang-goncangkan air ini. Ini malaikat ya, kebaikan ya tentunya ya. Kalau namanya ya hal-hal yang baik itu ya malaikatnya Tuhan ya. Oh yang jahat, yang ngawur, yang tidak bersahabat, yang bermusuhan itu malaikat setan, malaikat iblis ya. Yang suka menghancurkan, membunuh, merusak-rusak ya. Menghalangi orang beribadah dan sebagainya, itu malaikat iblis. Nah ini yang bisa menyembuhkan ini malaikatnya Tuhan. Dan Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus ini yang mengutus Roh Kudus, yang mengutus malaikat-malaikat untuk mengadakan goncangan di air sehingga orang dapat datang dan disembuhkan. Ya, sumbernya sendiri sudah datang, yaitu Tuhan Yesus. Yang empunya malaikat-malaikat itu datang dan melihat, oh, orang ini sudah 38 tahun. Lalu Yesus menawarkannya. Menawarkan apa? Ini dia. Maukah engkau sembuh? Kan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Ia berkata, maukah engkau sembuh? Ya mau, tentu. Tapi tidak ada yang menurunkan saya ke kolam itu, kata orang ini kan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lihat ini, kembali lagi, Injil itu isinya melulu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Injil ini melulu isinya adalah bukti Tuhan Yesus adalah benar-benar manusia, benar-benar Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Benar, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, sembuh. Ya, ajaib, fantastis, menakjubkan. Tidak ada yang bisa seperti ini ya. Bahkan selevel nabi pun tidak segampang ini mengadakan penyembuhan ya. Mereka harus terlebih dahulu, saya diutus dalam nama Tuhan. Yesus tidak mengatakan dalam nama Tuhan. Ya memang Yesus diutus, tapi diutus oleh dirinya sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan di dalam nama Tuhan sembuhlah. Enggak, di dalam nama saya sendiri yang adalah Tuhan juga. Sembuh. Orang ini langsung pelan-pelan ya berdiri,
langsung melipat tikarnya ini ya, tikarnya dilipat, atau tilam, ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat ya. Hari Sabat tuh orang tidak boleh bekerja. Lucu ya. Bahkan mengangkat tilamnya pun tidak boleh. Ini tilamnya, tikar. Melewati orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi ini ditegur. Hei, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Yang ditegur ini. Orang ini yang sudah sembuh ini ditegur sama ini yang hitam ini. Ada orang Yahudi yang berseragam hitam ini. Nanti kesini lalu menegur dia. Hari ini hari Sabat, engkau tidak boleh memikul tilammu. Peraturannya begitu, nggak boleh pokoknya. Bawa tilam saja, membawa tikar aja nggak boleh ya. Pokoknya peraturannya begitu, pokoknya ya. Itulah orang yang hidup seperti robot. Peraturan hanya digunakan untuk mempersulit orang. Padahal peraturan itu dibuat untuk mempermudah dan mensejahterakan orang ya. Tapi untungnya dia tidak kenal siapa Yesus. Orang itu akan tapi ia menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang menyuruh aku mengangkat tilam. Tetapi ditanya, siapakah orang itu? Orang ini, wah tadi siapa ya? Yesus sudah pergi. Yesus telah menghilang. Tetapi kemudian di lain waktu ketemu lagi Yesus dengan orang ini yang sudah bisa berjalan ini, sudah berdiri dengan tegap. Ketemu Yesus. Nah, lihat ini. Perhatikan. Ketika bertemu kembali dengan orang yang disembuhkan ini, Tuhan Yesus berkata, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya, orang ini ternyata sakit karena berdosa. Ini Yesus sendiri yang mengatakannya ya. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jadi orang ini sakit karena berdosa. Selama 38 tahun, bayangkan, untuk membayar upah dosa itu sebegitu lamanya ya. Jadi lebih baik tidak berdosa ya. Ya kalau berdosa cepat-cepatlah bertobatnya. Dan kalau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadinya orang yang sudah bertobat, sudah disembuhkan Yesus, sudah diberkati Yesus, jangan kembali ke kubangan lumpurnya yang lama ya. Karena justru nanti akan terjadi hal-hal yang lebih buruk. Nanti sakitnya malah lebih parah. Ya, seperti dalam kisah seorang setan pergi dari manusia, lalu kembali lagi mendapati orang itu masih kosong. Lalu kembali lagi setan itu membawa 7 roh jahat yang jauh lebih jahat. Jadinya orang itu keadaannya lebih parah dari keadaan sebelumnya. Jadi orang yang sudah bertobat, segera tutup jiwanya dari serangan iblis ya. Jangan lagi lakukan dosa yang sama, supaya jangan nanti setan membawa teman-temannya kembali dan akhirnya keadaannya menjadi lebih buruk. Lalu orang ini cerita, orang ini kayaknya kurang berterima kasih ya, nggak bilang terima kasih sekalipun ya. Sudah disembuhkan malah diem aja, lalu malah mengadu ya, melapor kepada orang-orang Yahudi. Itu si orang itu yang menyembuhkan saya, Yesus yang menyembuhkan saya, namanya Yesus. Lalu orang-orang Yahudi ini, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mulai menghakimi Yesus. Yesus dikelilingi ya. Lihat ini, Yesus hanya duduk jongkok ya. Seorang Tuhan aja hanya duduk jongkok ya. Lesehan ya, betapa tidak megahnya ya. Padahal Tuhan loh yang punya langit dan bumi ini hanya jongkok, duduk jongkok, tidak pakai alas tempat duduk ya, memakai kursi berlapis emas ya, duduk jongkok bawa tongkat yang kayak orang kere ya, gelandangan. Tapi ini Tuhan, hati-hati, ini Tuhan. Ini Tuhan yang akhirnya dilecehkan ya, diolok-olok ya, dimarahi, bahkan mau dibunuh. Sebab Yesus mengatakan kepada mereka,
Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku adalah Tuhan Bapa. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa karena menganggap Bapa, yaitu Tuhan, adalah Bapanya. Berarti dialah anaknya Tuhan. Marah ini orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Marah mereka sebab dianggapnya menista, ya, menghujat, menista, menyamakan dirinya dengan Tuhan, padahal memang Tuhan. Kita ini di sini juga, di hidup kita ini di Indonesia ini, ya, kadang-kadang bahkan juga sering, ya, sebentar menista, penistaan agama, padahal mereka itu nggak mengerti siapa yang mereka perlakukan, ya. Walau pengikut Yesus itu memberitakan apa adanya, malah dikatakan menista, menghujat. Yesus itu berkata apa adanya. Yesus ini memang Tuhan, tetapi mereka menganggapnya menista. Itulah akhirnya Yesus juga akan dibunuh, ya. Orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya karena mereka keki, marah. Karena Yesus bukan saja meniadakan hari Sabat, tetapi juga mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Tuhan. Padahal Yesus memang Tuhan. Itulah orang yang tidak mengenal Yesus, malah menganggap Yesus yang mengatakan yang benar, malah dikatakan menghujat Tuhan, menista Tuhan, menista agama. Ya sudahlah, ini orang-orang tidak mau tahu, ya. Dijelaskan pun mereka pun tidak tahu. Oh, dikatakan saya adalah Tuhan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Mereka tidak mau paham, tidak mau ngerti. Kalau orang yang tidak mau ngerti, tidak mau paham, itu tidak bisa ditolong. Mereka akan menanggung akibatnya sendiri nanti di hari penghakiman ini. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Yohanes bab 5. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.